lab handling station. Pertama kita butuh parties untuk ngelis part-partnya, kita namain dulu ya handling station. Taruh di sini. Ini frame-nya ya. Make lab handling station. Yang pertama kita akan beritahu output dan input dari program dari fleet sim ke alatnya MBCLab handling stationnya ke handling stationnya. Di sini output berguna dari program ke alatnya dan input dari alat ke programnya, contohnya sensor-sensornya. Di sini pin 0 ada sensor bernama sensor 1 dari silinder 1. Jadi kita taruh dulu sini relay untuk memberitahunya silinder 1 sensor 1 ya, digabungkan ke pin 0. Jadi di sini ditaruh nih ground 04 kita kasih relay di sebelahnya lagi karena di sini ada 4 sensor ya dari 2 silinder. Di sini kita taruh silinder pertama sensor kedua, terus silinder kedua sensor pertama, silinder kedua sensor pertama, terus silinder kedua iya benar, silinder kedua sensor kedua 2S2. Jadi kita hubungkan ke ground semuanya. Ini nih sensor 1 silinder 1 adalah sensor ini seperti ini. Saya beri contoh ini guys. Jadi ini sensor 1 sensor 2 silinder 1 silinder satunya ini sensor 1 dan sensor 2 nih, ini silinder 2 sensor 1 sensor 2. Jadi yang pertama kita taruh dulu di sini VCC-nya 24 volt, ground-nya 0 volt. Kita kasih menjalaninya pakai push button untuk menjalankan. Ini sebagai kita kasih label ya, start, mulai. Max switch, di sini kita butuh max switch guys. Max switch, terus break switch sama relay. Relay disambungkan dulu, max switch, break switchnya disambungkan. Switchnya. Oh iya, ini kita klik dulu augmented partly saja. Nah, sudah. Ini kita kasih nama relaynya, kita kasih nama K1. Terserah ini bebas labelnya, kalian mau kasih nama apa ya, K1 saja. K1 ditaruh di bawah. Ada di sini break switchnya belum kita kasih label soalnya ini ada di rangkaian terakhir labelnya. Di sini ada kita kasih K1. Nah, fungsi dari max switch di sebelahnya di atas adalah loop. Setelah start dipencet dia akan looping menggunakan K1 agar terus ada tegangan untuk ke relaynya. Nah, kita ini kedua K1 ini untuk maju ya, untuk maju. K2 untuk turun, berarti K2 untuk turun. Max switch, taruh max switch. Break switch kita ganti max switch ya, soalnya ini syarat kita taruh atas lagi. Max switch 2 max switch. Nah, ini digabungkan ke PCC, digabungkan ke PCC, digabung ke bawah, digabung ke bawah juga. Di sini kita kasih, berarti kalau udah maju nih, saya kasih contohnya lagi. Nah nih, ini kalau berarti kalau silinder pertama kan digunakan K1 untuk digunakan untuk maju, berarti dia mengenai batang besinya mengenai sensor kedua. Silinder pertama sensor kedua.
Berarti abis ini kita akan menurunkan silinder kedua. Cara menurunkan silinder kedua adalah dengan kita kasih K2 di sini. K2. Di sini ada syarat. Syarat adalah relay sebelumnya ditulis di sini nih. Rangkaian ini tidak akan berjalan kalau syaratnya belum dipenuhi. K1 syaratnya. Di sini sensor 1, sensor kedua. Soalnya dia kan tadi batang besi ini nyentuh ke sensor kedua. Nah, di sini kita kasih loop lagi, yaitu K2. Nah, seperti inilah contohnya. Berarti dia udah maju, udah turun. Apakah iya? Kita buktikan pakai siklus yang ini. Siklus pertama kita pengen dia maju, kita pengen dia turun. Nah, seperti ini kan, sama persis dong, sama persis kayak gini. Kedua di sini ntar beda lagi, soalnya ini cuma masuk ke program simulasi. Ntar kita buat untuk program ke handling stationnya, ke alatnya lah. Ini kedua. Nah, jika kita run akan seperti ini, dia maju, dia turun. Benar dong, benar. Tapi dia pencet lagi nggak bisa, soalnya belum ada rangkaian pemutus. Di sini kita butuh K8 namanya. Nanti di akhir ada K8. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, kita butuh habis maju, turun, jepit. Kita butuh make switch lagi, sama kayak tadi yang dua sebelumnya, sama. Turun, sambungkan ini ke VCC nya juga. Ini udah tersambung. Kita butuh relaynya kita kasih label K3 ya guys. Kita kasih, ini disambungkan dulu baru kita kasih label K3. Nah, ini syaratnya adalah relay sebelumnya K2. Di sini kita butuh rangkaian looping K3 2S2. Nah, udah kayak gini gimana ya? Oh ya, kita butuh di sini, kita butuh sensor lagi. Kita butuh satu sensor lagi agar dia bisa jalan pokoknya deh. Kita butuh sensor lagi. Karena sensornya di sini cuma ada 4 ya. Jadi kita butuh sensor lagi untuk K3. Untuk kerangka penjepit ini kita butuh sensor. Karena di sini sensor cuma ada 4. Ini sensor time delay, switch on delay. Dia akan nyala dalam waktu segini. Itu switch off, dia akan mati dalam waktu segini, habis itu nyala. Labelnya kita kasih timer 1 relay. Ini masuknya relay ya, bukan sensor. Jadi make switch lagi di sini untuk rangkaian, kan ini udah rangkaian penjepit nih. Di sini kita butuh rangkaian untuk naik terus mundur, itu ada di siklus kedua. Naik terus mundur. Berarti berapa relay yang kita perlu? 1 maju, 2 turun, 3 jepit. T1 ini adalah ini ya, kayak sensor gitu masuknya. Nah, relay, habis itu relay taruh di sini. Nah, berarti ini kita kasih nama K4. Labelnya adalah relay sebelumnya K3, sensornya adalah T1. Sini kita kasih rangkaian loopnya yaitu K4 lagi. Relay satu lagi ya untuk mundur. Kita butuh syarat guys, terus kita kasih looping di sini. Aduh, cetak gitu ya bunyi mouse-nya gitu. Cetak gitu. Berarti sudah K5. Syaratnya berapa? K4 syaratnya. Terus looping K5. Terus kan tadi udah sampai atas, berarti kena sensor berapa dong? Kita buka lagi ya. Kita buka siklus keduanya.
Nah, kena 2S1. Berarti gini, dia maju, dia turun, dijepit, dia naik nih, berarti dia ada di ujung batang besinya ada di 2S1. Berarti ini kan posisi lagi maju nih di depan, berarti untuk mundurnya dia harus kena 2S1. Itu sensor yang kena adalah 2S1. Udah kayak gini, kita run ya, kita buka di siklus kedua. Sama kok codingannya, sama programnya. Nggak usah ngoding di sini mah, merangkai. Tuh kayak gini, sama kan? Sama lah, masa enggak? Ini dia pakai solenoid valve karena ini rangkaian ya. Makanya dia butuh solenoid valve. Jadi kita run. Ini remote nih guys, ini remote. Jadi di sini saya ganti ininya agar bisa dibawa kemana-mana. Kita klik, kita geser dulu kali ya remote-nya. Ininya saya ganti back switch, jadi push buttonnya ada di sini, tetap pakai push button. Cuma biar bisa dipindah-pindahin aja. Taruh tarik bawah. Nah, ini agar kita bisa lihat. Taran, kita start. Dia maju, jepit, naik, mundur. Jepitnya, oh iya, diklik-klik lagi ya, nggak ada gunanya guys, soalnya belum ada rangkaian brake-nya. Jadi sekali-sekali ya, dia maju, turun, jepit, naik, mundur, maju, turun, naik, mundur. Ini masih jepit ya, soalnya kita bikin dia jepit sampai di akhir. Enggak sampai akhir, ntar dilepas sih. Kita stop, kita silang, tidak usah di save kan ada salinannya. Kalimat berarti sudah sampai yang tadi ya, udah dua siklus. Jadi kita bikin siklus ketiga. Siklus ketiga adalah membuat turun lepas naik. Nah, turun lepas naik guys, aduh gimana nih bisa make switch dan make switch. Kita pasangin dulu, sambungin aja dulu, ikutin seperti yang di video saja. Aduh, baik dulu, sabar. Nah, kasih taruh sini deh, tuh turun dikit. Terus oh ya, relaynya pak belum. Iya pak, sabar. Berarti kalau mau turun dia harus kena sensor apa? Dia kena sensor 1S1. Karena dia udah mundur nih. Kena sensor 1S1 batang silinder yang pertamanya kena sensor 1S1. Silinder pertama, sensor pertama. Di sini kita namain K6 untuk relaynya. Bebas sih kalau nama label-label gini ya, tapi di sininya di switchnya harus sama kayak yang di relay. K6. Di sini kita taruh, syaratnya adalah K5. Kalau K5 udah terpenuhi syaratnya, kalau K5 udah ada tegangannya, dia akan nyambung. Berarti abis ini adalah K7. Iya, K7 untuk melepas sekaligus untuk menarik ke atas. K7. Di sini kita butuh ini. Kita taruh, pasang tak gitu bunyi mouse saya. Relay. Iya dong, masih butuh relay. Tarik ke atas, relay. Relaynya kita namain K7 relaynya. K7. Syaratnya berarti K6. Nah, di sini. Berarti K6 untuk turun ke bawah ya. Karena untuk turun ke bawah berarti yang kena adalah sensor 2, silinder 2 sensor 1 yang kena. Silinder 2 sensor 1. Sensor 2, maaf salah. Nah, di atas nih.
Ini saya bikin kayak gini biar lebih jelas nih kalau benar-benar jepit. Ini maju berarti ini udah di bawah dong, dia udah kayak gini dong. Terus ini turun tetap karena berarti 2 sensor 2 silinder 2 sensor kedua. Berarti kita pengen ininya lepas sekaligus ininya naik. Nah gimana tuh ya, pakai K7. Loopingnya kita ganti dengan K7. Nah ini dia nih. Terus bikin rangkaian apa lagi? Bikin rangkaian agar saat di start dia jalan terus. Di sini dia tidak perlu rangkaian looping soalnya udah selesai juga rangkaiannya. Nah di sini kita kasih relay ke 8 rangkaian pemutus agar tegangannya tidak jalan terus ya. Di sini langsung di stop gitu, rangkaian stop lah. Nah di sini ditaruh, berarti kalau udah selesai dia bakal kembali ke semula. Berarti dia bakal kenain 2S1, bener dong. Syaratnya adalah K7. Kalau K7 terpenuhi, dia akan berhentiin semua sistem programnya agar balik ke start lagi K8. Di sini kita taruh dong K8 stop. Nah udah berhenti semua, nih. Di situ kita buat agar program ini bisa dipindahin ke alat, ke handling stationnya. Caranya menggunakan fluid sim output. Kita buat dulu di sini rangkaian untuk outputnya. Kasih relay, make switch, break switch. Ini untuk maju, ini untuk sinyal ya. Kita butuh 24 volt sama 0 volt. 0 volt 0 grounding, VCC nya 24 volt, turun. Nah silinder 1 ini adalah valve 1 main 1. Untuk maju ya, untuk maju adalah valve 1 main 1, valve 1 main 1. Di sini kita taruh, dikasih labelnya. Oh iya, kita ke atas dulu ya. Karena ini untuk maju adalah K1 untuk maju guys, K1 untuk maju. Nih. Oh iya, tadi rangkaian ketiga aja kita belum kita jalani nih, rangkaian kedua. Jadi kita jalanin dulu ya, rangkaian kedua ya. Siklus kedua maksudnya. Siklus kedua. Nah, sama dong, sebelum selesai dong. Kalau saya run, dia akan begini. Dia maju. Tuh, dia masih jepit ya. Ini masih kalau di start nggak ada perubahan ya, karena belum kembali lagi ke start programnya. Saat saya pencet maju tuh gitu, baru sampai maju, turun, jepit, naik, mundur. Nah ini kita bikin siklus ketiganya seperti ini. Berarti K1 untuk maju ya, K1 untuk maju. Ini udah maju nih, cetek. Nah buat berhentiin dia pakai K2 buat berhentiin. Terus sebelahnya ada 1M2 gunanya untuk apa? Untuk mundur. Berarti ntar mundur, kita butuh turun dulu baru mundur, turun naik baru mundur. Make switch di atasnya dengan break switch di bawahnya. Nah tak itu punya mouse ya. Udah, ini kita namain dulu 1M2 valve 1 main 2 atau chamber kedua. Ini chamber pertama. Nah habis ini kita butuh relay lagi buat valve 2 chamber 1, valve 2 chamber 1 M1, valve kedua chamber pertama.
chamber pertama untuk turun berarti kita butuh break switch sama max switch lagi. Nah, kita taruh di sini biar ada rasanya cetak gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan dia habis maju, kita butuh turun. Nah, kita berarti sini kita kasih K2 adalah rangkaian turunnya. Stopnya adalah K3 sebagai stop. Kita butuh berarti habis turun jepit ya, tapi kita tulis dulu nih 2M2 biar sebelahan gitu. Oh ya, di sini kasih jarak guys, soalnya dia bakal turunnya 2 kali kan sama yang akhir. Kita kasih jarak, kita kasih max switch di sini di atas lagi sama. Cuma ulang-ulang doang sebenarnya. Ctrl V juga bisa, tapi ini biar lebih jelas aja. Cetek. Nah, kita kasih jarak di sebelah sini untuk yang terakhiran tuh. Di sini kita kasih jarak lagi karena dia juga naiknya 2 kali, turunnya juga 2 kali. Berarti ini rangkaian penjepit. Ini rangkaian yang buat ngejepit barangnya. Nih kita kasih relay. Nah, tep. Oh iya, sebelum di run, gimana kalau kita simulasiin dulu nih rangkaian yang atas? Apa ada yang salah takutnya ya? Sebelum kita buat dari ini ke alatnya, buat programnya dipindahin ke alat, kita simulasiin dulu ya. Nih, di siklus ketiga. Nah, sama codingannya kan dari tadi codingannya. Diagramnya sama nih, diagramnya sama. Terus tapi di sini disimulasiin pakai alat. Berarti udah selesai ya. Sini ada remote-nya nih. Kalau nggak pakai remote juga nggak apa-apa. Startnya dari pinggir kiri. Ini biar kelihatannya biar jelas. Kita pencet. Tuh, jepit naik. Jepit lepasnya lepas jepitannya. Nih, jepit cep gitu. Maju, turun, naik, mundur. Maju, turun, jepit, naik, mundur, turun, lepas, naik gitu. Nah, sekarang kalau di step dipencet dia bakal ngulang-ulang terus tuh step dipencet, karena sekarang udah punya rangkaian buat kembali ke startnya. Nih pakai K8. Kalau di startnya nih kita pindah dulu ya startnya ya biar jelas. Nih kita pindah ke sini deh, taran pencet nih tuh merah tuh merah. Pas di K8 dia berhenti, dia udah pencet lagi. Nah, ini juga kembalinya 1 detik doang, silang aja. No. Berarti di sini, oh ya lupa, di sini kita namain 2M2 dulu, baru di sebelahnya kita kasih 3M1. Dia solenoidnya cuma 1, jadi baliknya dia pakai pair gitu chambernya. Hebat ya, makanya dia harus ditekan terus. Pakai K3. Nah, di sini bukan dikasih K4 karena dia bukan pakai solenoid. Dia baliknya dia pakai spring. Nah, maka dari itu di sini buat akhir juga. Sini berarti habis jepit apa? Naik ya. Naik. Sini naik, kita kasih K4 baru K4. K5 untuk breaknya biar stopin gitu. K5. Nah, habis naik dia akan mundur pakai K6. K5 juga deh, K5 stop ya biar mundur yang gak kejauhan pakai K5. Nah, K5 lagi, K6 maksudnya guys, K6. Nah, di sini kan berarti udah 1 sesi nih sampai siklus kedua nih. Kita butuh siklus ketiga, turun, lepas, naik.
berarti relay satu aja nih, pakai 2M1. Kita butuh sebelahnya ini lagi max switch lagi sama break switch lagi. Max switch sama break switch. Tarik ke atas. Ini dipotong ke relay biar relay ini bisa jalan juga kalau pakai program yang satunya nih. Nah, berarti kalau habis K6 yang di bawah di sini K6 lagi. K6-nya untuk menjalankan turun. K6-nya untuk turun. Jadi K7. Nah, di sini kita butuhnya max switch aja nih sebelahnya. Untuk naiknya untuk satu aja. Soalnya udah rangkaian akhir juga. Kita kasih K7. Nah, untuk melepasnya juga pakai K7. Nah, ini seperti inilah guys, seperti ini hasil akhirnya. Oh iya, belum akhir karena ini belum dikirim ke program lewat output. Kita kasih max switch di sini. Max switchnya berarti butuhnya berapa? 5. Max switchnya butuhnya 5 guys. Max switchnya butuh 5. 1, 2, 3, baru 3, 4, 5. Soalnya ada 5 ini ya, 5 kode nih, 5 relay yang di bawah sini buat ngejalanin atas ini. Nah, tinggal ini tarik. Oh ya, ini menggunakan VCC guys, 24 volt kalau output dari laptop ke alat, 24 volt dari fleet sim ya. Tarik, kita sambungin dulu. Pin 0 adalah 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M1. Dah, ini tinggal dikirim saja ke handling stationnya. Udah, saya stop dulu, nanti saya kasih lihat di handling stationnya. Terima kasih.